Sekitar lebih kurang 2 pekan setelah Lebaran, setelah adanya larangan tidak mudik tapi kemudian tidak diindahkan oleh masyarakat sehingga masyarakat tetap melakukan perpindahan tempat yang kadang juga kita lihat, kita amati tidak sesuai dengan protokol kesehatan. Kita kemudian dari hari per hari ini mendengar adanya lonjakan kasus di berbagai daerah. Bahkan seperti yang sudah Anda dengarkan tadi, Anda lihat di tayangan yang kami berikan kepada Anda, Kudus, Jawa Tengah ini menjadi salah satu zona merah di mana angkanya begitu melonjak dan bahkan juga bukan hanya pasien-pasien dari masyarakat biasa, tapi juga ada ratusan tenaga kesehatan yang saat ini teridentifikasi positif terjangkit virus corona. Bagaimana upaya penanggulangannya? Untuk itu kita akan bahas bersama. Sudah hadir di samping saya ahli kesehatan masyarakat Dr. Yusuf Kristianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dr. Yusuf. Waalaikumsalam, terima kasih Sehat, Mbak Putri. dokter? Sehat, alhamdulillah. Baik, bersama Dr. Yusuf saya di studio tapi juga dari luar ini bergabung dengan kami via daring para narasumber lainnya. Yang pertama tentu Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ganjar. Waalaikumsalam, selamat malam Dr. Yusuf. Ada Pak Pandu juga. Betul, ada juga Mas Pandu Riono selaku juru wabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Pandu. Waalaikumsalam, selamat malam Pak Ganjar, selamat malam Yusuf dan Kak Putri. Baik, Pak Ganjar mungkin kita ingin sekali mengetahui bagaimana perkembangan terbaru. Karena tadi terakhir ada 189 tenaga kesehatan di Kudus yang terjangkit positif corona. Kemudian kita juga mendapatkan kabar masih ada antrian pemakaman dari meningkatnya atau melonjaknya jumlah kematian akibat COVID ini di Kudus. Silakan Pak. Ya, saya mau jawab dulu nih yang paling trending siang ini antrian itu ya, pemakaman ya. Sampai dengan jam 18 tadi kami pantau terus, alhamdulillah semua sudah selesai dimakamkan. Jadi diberitakan jumlahnya 19, sekarang tambah 2 ada 21. Nah, kami minta untuk segera dikonsolidasikan dan alhamdulillah ada bantuan dari BPBD, Kepolisian, TNI, kita minta untuk disiagakan. Karena sebenarnya cerita ini kalau kita menyiapkan dari awal, insya Allah bisa dicegah. Tapi tidak apa-apa karena kita harus belajar, maka cukup belajarnya kali ini dan kita siapkan tempatnya, orangnya, tata caranya agar semua bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, terhadap nakes juga yang terpapar, kemarin sudah diurus sama bupatinya, sudah dibantu oleh kawan-kawan ya dari Pemprov, ada juga dari BNPB, dari Kemenkes, semuanya turun. Saya menyampaikan terima kasih dan kita kasih bantuan para perawat dari Pemprov, terus kemudian ID kita ajak bicara juga untuk menyiapkan dokter. Kita menyiapkan juga dokter dari rumah sakit Pemprov yang ada di Muwardi Solo untuk kita siapkan bantuan. Intinya sebenarnya kita hanya butuh komunikasi saja dari masing-masing rumah sakit yang ada di sana agar problem ini bisa diselesaikan, bisa direspon, tapi jangan panik. Karena sebenarnya kalau kita lihat bornya beberapa rumah sakit 100%, maka mesti ditambah. Terus kemudian peralatan kesehatan yang kemarin diperlukan kita sudah kirim. SDM-nya diperlukan kita tinggal hitung sehingga tidak perlu panik. Terus kemudian kita siapkan buffer-buffer termasuk Pemkot Semarang ya yang hari ini dengan proaktif membantu untuk bisa merawat warga yang sakit di sana begitu. Baik, Pak Ganjar, sebenarnya apa yang menyebabkan Kudus ini menjadi kota yang zona merah begitu tinggi kenaikan atau lonjakan kasusnya di sana? Kalau kita bicara zonanya, Mbak, ada 3 sebenarnya yang merah. Antara lain juga Sragen dan Brebes. Namun kita sudah menduga sejak dari awal bahwa libur-libur yang agak panjang ini pasti akan memunculkan hal yang seperti ini. Dan ada 8 totalnya di Jawa Tengah, di samping kabupaten kota yang lain yang relatif terkendali, 8 ini dalam pantauan kita. Itu semua sudah kita data, kita siapkan, agar kemudian kita lakukan pengetatan dan persiapan kontingensinya. Sehingga mereka siap dan tidak panik nantinya. Umpama yang terjadi di Banyumas relatif menyiapkan dari awal, maka ketika membutuhkan tempat isolasi, membutuhkan penambahan tempat tidur baik di rumah sakit maupun di ICU, cepat kita respon. Ini contoh saja. Mungkin kawan-kawan yang di Kudus memang perlu kita backup, maka kita sudah mengumpulkan di 8 kabupaten itu bahwa saya ingatkan
14 harinya belum selesai loh ya. Ada juga kemarin libur kupatan Mbak, jadi lebaran kupatan. Lebaran kupatan itu 1 minggu loh setelah lebaran Idul Fitrinya itu ada juga kegiatan itu. Dan operasi justisi dari kepolisian, dari TNI juga kita lakukan. Pak Kapolda, Pak Pangdam juga cukup aktif membantu itu. Ya kita keroyok, terpaksa memang itu yang mesti kita lakukan. Baik, Mas Pandu, adanya lebaran dan juga hari-hari libur belakangan ini, begitu kan, tanggal merah, sehingga masyarakat juga semakin aktif pergi keluar kota dan sebagainya. Mempertimbangkan mengenai hal itu dan juga berhitung mengenai masalah inkubasi virus tersebut, prediksinya puncak dari gelombang berikutnya virus corona ini kapan, Pak Pandu? Ya, sebelum ke sana sebenarnya kita harus menyadari bahwa pandemi ini sangat ditentukan oleh human behavior, jadi perilaku manusia. Jadi kan ini penularan dari manusia ke manusia yang sangat ditentukan oleh perilaku, di mana interaksinya itu sangat tinggi pada waktu-waktu lebaran dan kemudian ada kegiatan-kegiatan lain. Dan Kudus itu kota unik karena banyak orang yang berziarah ke sana. Dan jadi peranan pemuka agama sangat penting untuk bisa mau menjaga supaya penularannya tidak tinggi. Jadi kalau sekarang sudah ditutup, ziarah-ziarah itu ya sudah terlambat sebenarnya. Ini menurut saya masih terus berlangsung penularannya karena kita tidak mampu atau terlambatlah untuk melakukan tracing dan testing. Tapi ini juga kalau ditemukan di Kudus begitu banyak, itu juga hasil daripada testing dan tracing yang baik. Jadi kita harus puji bahwa akhirnya kita bisa banyak menemukan kasus sehingga bisa diisolasi. Kalau ditanya puncaknya kapan, itu menjadi sangat sulit karena pergerakan manusia itu kan masih terus berlangsung. Dan baru selesai ini yang balik mudik lebaran juga belum semuanya mudik balik gitu. Dan yang paling penting adalah yang kita mengkhawatirkan adalah sekarang berbeda dengan kondisi lebaran tahun lalu di mana virusnya sudah bermutasi. Dan virus yang bermutasi ini yang kita sangat cemaskan karena kemampuan daya tularnya tinggi. Kita nggak tahu kapan puncaknya. Kalau ini kan kita sudah tahu bahwa di Indonesia ini sudah naik terus di daerah-daerah itu terutama di daerah-daerah ya kita naik terus dan kalau kita bisa menekan ya puncaknya akan cepat terjadi. Tetapi kalau kita tidak berhasil mengendalikan puncaknya akan mundur tapi jauh lebih tinggi dari puncak yang sebelumnya. Nah ini yang kita harus khawatirkan. Karena itu kita harus melakukan mitigasi adalah mengurangi dampak buruknya. Tadi dengan testing, lacak, dan isolasi, ditemukan kasus yang banyak itu jangan distigmakan. Itu karena hasil kerja keras yang dari teman-teman dari Dinas Kesehatan. Dan kemudian kita harus juga mengurangi kemungkinan banyak yang masuk rumah sakit adalah meningkatkan cakupan vaksinasi pada penduduk yang sangat berisiko, yaitu penduduk lansia. Sekarang sudah mulai 50 tahun ke atas, sudah harus mulai divaksinasi. Karena kita menekan supaya hospitalisasinya tidak terlalu tinggi dan kematiannya tidak terlalu tinggi. Ini yang kita harus lakukan cepat dengan adanya lonjakan kasus yang sedang terjadi. Baik, adanya migrasi penyakit seperti yang sudah awal ini Dr. Yusuf pernah katakan, kemudian ditambah lagi bahwa virusnya sudah bermutasi, semakin cepat ini daya untuk menyebarnya. Nanti mungkin Dr. Yusuf bisa berikan pandangan mengenai hal ini. Termasuk juga nanti Pak Ganjar mengenai upaya mitigasi dan juga pengendalian dengan salah satu caranya adalah memberikan vaksin kepada masyarakat di sana. Sebenarnya sudah seberapa jauh, sudah seberapa luas cakupan vaksin ini di sana. Nanti Pak Ganjar juga bisa akan jelaskan, tapi kami akan jeda. Setelah jeda berikut ini kami segera kembali.